Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali sebagaimana biasa pengajian kita. Pada malam yang berbahagia ini kita akan membaca bab yang ke-26 tentang amal atau angan-angan. Imam Al-Ghazali mengatakan al-babus sadisu wa isyruna fil amal. Bab yang ke-26 tentang angan-angan. Dalam bahasa Arab, angan-angan dengan perbuatan sedikit saja berbeda tulisannya. Kalau huruf pertamanya ain, amal, perbuatan. Kalau huruf pertamanya hamzah, amal, angan-angan. Jadi sedikit saja. Beda dibaca, beda makna dalam bahasa Arab. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum isnatani, tulul amal wattiba'ul hawa. Wa anna tulal amali yansiyul akhirah, wattiba'ul hawa yasuddu anil haqq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling aku takutkan terhadap kalian ada dua perkara, yaitu panjang angan-angan dan mengikuti keinginan hawa. Dan sesungguhnya panjang angan-angan yunsiul akhirah, melupakan ia akan akhirat. Wattiba'ul hawa, dan mengikuti keinginan, yasuddu anil haq, dapat menegah daripada memahami kebenaran atau daripada kebenaran. Dalam hadis ini para jamaah, ada dua sifat yang sangat ditakuti oleh Rasulullah terjadi pada kita, karena akibatnya sangat buruk, yaitu sifat tulil amal, panjang angan-angan, banyak keinginan. Akibat dari sifat tulil amal ini membuat seseorang lupa kepada akhirat, karena dia asyik untuk mengejar keinginannya tersebut agar keinginannya tercapai sehingga akhiratnya dilupakan. Yang kedua, wattiba'ul hawa, mengikuti keinginan nafsu. Ini juga sangat ditakutkan oleh Allah, karena orang yang terlalu memperturutkan nafsu, biasanya dia tidak lagi mengenal mana yang benar, mana yang salah. Tertutup untuk dia pintu kebenaran kalau orang biasa memperturutkan hawa nafsu. Maka dua sifat ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi pada kita umatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ana zaimun li salasatin bisalasah. Aku, kata Rasulullah, penjamin bagi tiga dengan tiga. Artinya kalau kita melakukan tiga perkara, pasti dijamin oleh Rasulullah akan terjadi tiga perkara pada kita. Lil mukibbi alad dunya, bagi orang yang menggeluti dunia. Wal harisu alaiha, dan wal harisi alaiha, dan orang yang loba
rakus terhadap dunia, wasyahihui biha, dan orang yang bakhil di hidup di dunia. 3 orang ini dijamin oleh Rasulullah bifaqrin la ghina ba'dahu. Kalau orang memiliki 3 sifat ini, yaitu sifat dia sibuk dengan dunia, dia rakus terhadap dunia dan hidup kikir di dunia, maka dia akan ditimpa dengan kefakiran la ghina ba'dahu, yang tidak akan pernah kaya setelahnya. Artinya terus selamanya sepanjang hayatnya dia akan merasa miskin. Walaupun sebenarnya kehidupannya cukup, tapi rasanya, hatinya terus merasa miskin. Kalau orang disibukkan dengan kehidupan dunia, maka terus hatinya akan merasa miskin, tidak pernah cukup. Wa syughlin la firagha minhu. Kalau orang terlalu rakus terhadap dunia, maka dijamin oleh Rasulullah dia akan ditimpa oleh kesibukan yang tidak pernah selesai daripadanya. Terus dia akan sibuk, tidak sempat untuk beristirahat, selalu sibuk, selalu hansip wate urunya 20 jam hansip payah tamah lah wate, punya terlalu rakus terhadap dunia. Yang ketiga, wahammon la farha ma'ahu. Kalau seseorang hidup dengan perilaku kikir, bakhil di dunia, pelit, maka dia akan ditimpa oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah, hammon, penyakit gelisah, la farha ma'ahu, tidak ada kesenangan bersamanya. Jadi terus dia dalam hidupnya akan gelisah, tidak senang. Maka apabila kita ingin hidup dengan rasa yang cukup, dengan rasa cukup artinya kita merasa kaya, kita punya banyak waktu luang, punya waktu istirahat, dan kita bisa bergembira, maka hindarilah 3 sifat ini, yaitu sifat terlalu bersusah payah untuk mencapai dunia, sifat terlalu rakus untuk dunia, dan sifat bakhil hidup dunia. Hilangkan sifat ini. Kalau kita tidak terlalu cinta kepada dunia, kalau dengan kata singkat cinta kepada dunia, maka kita akan hidup kaya, kita akan merasa lapang, kita akan merasa senang, tidak dihantui oleh perasaan apa-apa. Nah, kata Rasulullah. Jadi dalam hadis ini kata Rasulullah zaimon, beliau penjamin. Artinya dijamin pasti akan terjadi seperti itu. Nah, kemudian wa'an Abi Darda radhiyallahu an, daripada Abi Darda, semoga Allah ridha untuk beliau, annahu asyrafu ala ahli Hims. Abi Darda ini sahabat Rasulullah. Beliau Abi Darda adalah orang yang paling mulia di antara kelompok kaumnya, yaitu ahlul Hims. Hims itu nama kampung. Jadi orang Hims yang paling mulia Abi Darda. Beliau masuk Islam. Nah, beliau mengatakan, beliau mengatakan, ala tastahyuna tabanuna ma la taskunun. Tidakkah kalian merasa malu? Kalian membangun bangunan yang kalian tidak tempati. Wa ta'maluna ma la tadrakun, dan kalian mengangan-angankan sesuatu yang tidak pernah kalian dapati. Wa tajma'una ma la ta'kulun, dan kalian menghimpun harta yang tidak pernah kalian makan. Nah, jadi seharusnya kita merasa malu. Bangun bangunan banyak-banyak tapi tidak pernah kita tempati. Seperti orang punya rumah yang banyak, tapi tidak pernah yang kita tempati cuma satu. Untuk apa banyak kali rumah? Banyak kali kita pikirkan, kita angan-angankan, padahal tidak pernah kita dapat. Untuk apa? Nah, banyak kali yang kita kumpulkan, padahal yang kita butuh, yang kita makan cuma sedikit. Seharusnya menurut Abi Darda kita harus merasa malu kepada Allah dan kepada diri kita sendiri. Beliau melanjutkan, innal ladzina kanu qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, orang-orang yang hidup sebelum kita umat Nabi Muhammad, banu syadidan, mereka membangun bangunan yang kokoh. Mereka membangun bangunan yang kokoh. Seperti kaum Nabi Hud,
mereka membangun bangunan dari gunung. Gunung dipahat jadi bangunan. Dan tidak pernah bisa kita lakukan sampai sekarang. Mereka buat bangunan rumah-rumah dari gunung. Wa jama'u katsiran, dan mereka mengumpulkan harta yang banyak. Wa amalu ba'idan, dan mereka mengangan-angankan yang sangat jauh. Fa asbahat masakinuhum kuburan. Tapi ternyata mereka yang membangun bangunan yang kokoh, yang mengumpulkan harta yang banyak, yang mengangankan angan-angan yang sangat jauh, yang menjadi tempat tinggal mereka ternyata adalah kuburahum, cuma kubur-kubur mereka. Bangunan yang dibangun tidak tinggal di situ mereka. Ternyata mereka tinggal hanya di kubur. Nyokun urung tanya kupu dulu wahdat tano. Yang dapur letit, ti mete kali 2 mete tagai. Nyan yang dapur le yang dabutukan. Karena kunan tawon. Wa amalahum gururan, dan ternyata angan-angan mereka hanya tipu daya, karena memang tidak pernah bisa didapatkan. Wa jam'uhum bawaran, dan harta yang mereka kumpulkan adalah merupakan kehancuran bagi mereka, bagi orang-orang zaman dahulu. Kalau orang-orang zaman dahulu sudah terjadi demikian, maka seharusnya bagi kita menjadi ibrah. Kita melihat orang-orang tua kita yang sudah mengumpulkan banyak harta. Apakah mereka nikmati itu? Tidak. Banyak orang yang membangun rumah, setelah selesai rumah, dia kembali kepada Allah. Yang tinggal di rumah malah orang lain. Malah orang lain itu yang menggantikan posisi dia. Artinya yang jadi suami istrinya, yang menikmati rumah tersebut. Kadang-kadang yang membangun rumah meninggal, tukang kerja di rumah itu yang menggantikan dia. Karena istrinya kawin sama tukang yang kerja di rumah. Akhirnya tukang kerja rumah itu sebenarnya membangun rumah dia sendiri, bukan rumah pemilik rumah. Ini banyak kejadian para jemaah. Jadi harus kita pikirkan agar kita tidak terlalu terlena dengan dunia. Qala Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah pernah berkata li Umar radhiyallahu an, bagi Sayyidina Umar, "Idza aradta an talqi sahibaika." Hai Umar, apabila kamu ingin bertemu dengan 2 sahabatmu di saat Rasulullah dan Abu Bakar sudah wafat. 2 sahabat yang dimaksud di sini, 2 sahabat Umar, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi Ali ini memberi nasihat kepada Sayyidina Umar di saat Rasulullah dan Abu Bakar telah tiada. Sayyidina Ali mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, apabila kamu ingin bertemu kembali dengan 2 orang sahabatmu, farfa qamisaka, maka tamballah baju gamismu." Artinya jangan pakai baju gamis yang bagus, tapi pakailah baju gamis yang penuh dengan tambalan, seperti pakaian pengemis. Wakhsif na'laka, dan jahitlah sandalmu. Nah, pernah nekalon tilop Jepang urung jamun aja, tilop tualu kan bagah putuk. Nah, gecok dalo gebun gebuh lain, keliki gebun. Yang kelekenyan. Nah, waqsir amalaka, dan pendekkanlah angan-anganmu, wakul dunasyabai, dan makanlah tanpa kenyang. Artinya makan jangan sampai kenyang. Jadi dalam nasihat Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar, kalau kita maksudnya mau bertemu dengan Rasulullah, harus kita lakukan 4 perkara ini. Yang pertama, memakai baju jangan terlalu mewah, makna dijahit, ditambal, jangan terlalu mewah. Yang kedua, sandal juga jangan terlalu mewah. Yang ketiga, jangan terlalu banyak angan-angan. Yang keempat, jangan banyak makan. Makan sekedar saja tanpa harus sampai kepada kenyang. Inilah yang akan membuat kita berjumpa dengan Rasulullah. Karena orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti ini akan menunjukkan dirinya rendah. Akan membuat dirinya rendah, merasa dirinya rendah, masyarakat sekitarnya pun merasa dirinya rendah. Kalau kita dilihat rendah oleh masyarakat, maka tidak akan banyak pujian kepada kita.
Di saat tidak banyak pujian kepada kita, maka tidak akan membangkitkan kita untuk sombong. Kita kadang-kadang tidak mau sombong, tapi karena terlalu banyak orang yang memuji, maka dengan sendirinya kita menjadi sombong. Maka pujian sebenarnya adalah cobaan terhadap kita. Lebih baik kita dihina sebenarnya daripada dipuji. Karena kadang-kadang dengan dihina, kita sadar ada kekurangan pada diri kita. Tapi kalau dipuji, kita malah melihat seolah-olah kita sempurna. Kesempurnaan yang nampak membuat kita menjadi sombong. Orang yang sombong maka tidak akan lagi mau menerima hikmah, mau'idah, petuah atau apa namanya. Tidak lagi mau. Karena dia sudah menganggap dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling bisa dan sebagainya. Hati-hati. Nah. Kemudian wa ausa Adam ibnahu Syithan alaihi wassalam bi khamsati asya. Nabi Adam pun rupanya pernah berwasiat kepada anaknya Syith alaihi wassalam dengan 5 macam wasiat. Syith itu dalam sejarah disebutkan sebagai anak yang terakhir dari Nabi Adam. Biasa Nabi Adam setiap lahir anak itu selalu sepasang. Karena di masa Nabi Adam syariatnya tidak boleh kawin dengan yang sepasang lahir itu tidak boleh kawin sesamanya. Tapi dia harus kawin silang dengan orang yang lahir di bawah atau di atasnya. Maka seperti Qabil, cerita Qabil dia lahir berpasangan dengan Iklimah. Sedangkan Habil lahir setelahnya berpasangan dengan Labudah. Iklimah cantik, Labudah hitam, jelek. Maka menurut syariat Nabi Adam seharusnya Qabil kawin dengan Labudah, karena dia nggak boleh kawin dengan Iklimah pasangannya, mahramnya Iklimah. Dan Habil tidak boleh kawin dengan Labudah, harus kawin dengan Iklimah. Maka Qabil tidak menerima. Dia ingin kawin dengan pasangannya yang sekali lahir, yaitu Iklimah, karena Iklimah lebih cantik. Maka Allah kemudian perintahkan mereka melalui Nabi Adam untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, maka mereka boleh kawin dengan Iklimah. Cuma zaman dulu kurban itu tidak mesti hewan. Menurut pekerjaan, apa yang dikerjakan itulah apa usahanya, itulah yang kurban. Nah, ternyata Qabil dia di masa itu dia suka sekali bercocok tanam, sehingga dia rajin menanam tanaman. Berarti petani dia. Maka yang dia kurbankan adalah hasil pertaniannya. Sedangkan Habil dia suka kali memelihara binatang, pengembala peternak. Maka yang dia kurbankan adalah binatang ternaknya. Maka yang diterima oleh Allah di saat itu, penerimaan kurban adalah dengan ditandakan kurban itu disambar dengan api. Ya, siapa yang kurbannya disambar dengan api, itulah yang diterima. Ternyata yang disambar kurban Habil. Bermakna Habil lah yang boleh kawin dengan Iklimah sesuai dengan syariat Nabi Adam. Tapi Qabil tetap tidak mau. Tetap dia yang harus kawin dengan Iklimah. Maka dia berencana untuk membunuh Habil. Nah, di saat dia ingin membunuh Habil, apa kata Habil? La in basatta ilayya yadaka litaktulani, ma ana bibasiti ilayya yadai liaktuluka. Jika kamu menjulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan pernah menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Artinya Habil tidak akan mau membalas. Dia tidak mau membunuh saudaranya. Kenapa? Inni akhafullah, kata Qabil. Karena aku takut kepada Allah. Karena Habil takut kepada Allah. Inilah rasa takut kepada Allah yang sebenarnya. Yang sanggup membuat kita mengorbankan sampai kepada nyawa kita sendiri. Apapun boleh hilang dari kita, asal kita jangan mengerjakan pekerjaan yang membuat Allah marah kepada kita. Habil seperti itu. Boleh nyawa saya hilang, tapi saya tidak akan menghilangkan nyawa orang lain. Karena itu dilarang oleh Allah. Maka dibunuhlah Habil oleh Qabil. Nah, jadi dalam sejarah disebutkan
sebagai ganti Habil, anaknya yang terbunuh, maka Allah lahirkan kepada Nabi Adam Sid, tidak berpasangan, cuma satu orang. Sid dilahirkan, tidak punya pasangan, sebagai ganti daripada Habil. Nah, ada yang menyebutkan anak Nabi Adam itu 100 pasang. Nah, sekali lahir tetap 2 orang, satu laki-laki, 2 orang perempuan. Berarti yang terakhir baru Nabi Sid. Berarti yang berpasangan 99, yang 100 tidak berpasangan. Nah, kepada Sid ini, dan Sid ini menjadi nabi yang kedua setelah Nabi Adam sebelum Nabi Idris. Nabi Idris dalam keturunan Nabi, beliau ketiga. Cuma Sid ini tidak menjadi rasul yang wajib kita ketahui, karena tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi Allah tidak membebankan kita untuk mengetahui sesuatu yang tidak diajarkan kepada kita. Tidak ada Sid dalam Al-Quran, maka tidak perlu kita ketahui, tidak wajib kita ketahui. Nah, tidak wajib kita ketahui. Jadi Sid ini nabi yang kedua. Nabi Adam, ayahnya berwasiat kepada Sid. Ada 5 wasiat yang disampaikan oleh Nabi Adam, yaitu wa amarahu ayyusiya biha auladahu min ba'dih. Dan Nabi Adam memerintahkan Nabi Sid untuk berwasiat dengan wasiat tersebut kepada anak-anaknya setelah beliau. Jadi wasiat itu diperintahkan untuk turun-temurun, selalu diwasiatkan kepada anak-anak. Misalnya orang tua kita berwasiat kepada kita, kita nanti berwasiat lagi kepada anak kita berwasiat lagi kepada anak kita. Jadi wasiat ini diperintahkan oleh Nabi Adam untuk diteruskan kepada anak cucu Nabi Sid. Apa wasiatnya? Awaluha, yang pertamanya, qala lahu. Adam berkata bagi Sid, qul li auladika la tatma'annu lid dunya fa inni tma'annaitu bil jannatil baqiyah fa akhrajani Allahu minha. Katakan hai Sid kepada anak-anakmu, jangan mereka merasa tenang di dunia, karena sesungguhnya aku pernah merasa tenang di surga yang kekal, tapi kemudian Allah usir aku daripadanya, Allah keluarkan aku daripadanya. Jadi kita jangan pernah merasa tenang hidup di dunia. Nabi Adam saja yang hidup di surga dulu, padahal surga kekal, tidak fana, tidak hancur-hancur. Tapi karena beliau merasa tenang, tidak ada sedikit pun rasa takut kepada Allah di saat itu, maka beliau diusir oleh Allah. Jadi kita jangan merasa tenang, karena kita pasti keluar dari dunia, pasti keluar dari dunia, masuk ke alam kubur atau alam barzah. Jadi jangan pernah merasa tenang di dunia. Ini wasiat pertama. Wasiat kedua, qul lahum la ta'malu bihawa nisaikum fa inni amiltu bihawa mraati wa akaltu minasyajarah fa alhiqat nadamah. Katakan hai Sid bagi mereka itu anak-anakmu, jangan mereka melakukan sesuatu karena mengikuti keinginan istri-istri mereka. Karena sesungguhnya aku pernah berbuat mengikuti keinginan istriku, dan aku makan buah kayu, maka aku kemudian menjadi menyesal. Jadi Nabi Adam, para jamaah, memakan buah khuldi itu karena pengaruh Siti Hawa, yang dirayu oleh syaitan, oleh iblis Siti Hawa. Lalu Siti Hawa mengajak Nabi Adam. Karena Nabi Adam mengikuti istrinya, dimakan buah khuldi, maka beliau menjadi menyesal karena sudah melakukan larangan Allah. Jadi hati-hati kita, jangan mengikuti keinginan istri. Nah, kalau ada yang diingini oleh istri kita, lihat dulu apakah itu bermanfaat atau mudarat. Kalau bermanfaat, silahkan lakukan. Kalau mudarat, beritahu kepada istri kita bahwa itu tidak bagus, bahwa itu tidak bermanfaat. Jadi baik berat hat le katanya tapu turut kemauan urang inang. Karena perempuan ini lemah, mudah sekali dirayu oleh syaitan. Banyak cerita orang-orang yang saleh
Ya, dulu dikalahkan melalui istrinya. Syama'un al-Ghazi, seorang nabi yang ibadah beliau sangat besar. Di saat Rasulullah bercerita kepada para sahabat menjadi takjub, heran. Kemudian merasa sedih karena para sahabat berpikir mereka tidak bisa beramal seperti Syama'un al-Ghazi. Gara-gara itulah Allah kemudian jadikan untuk kita satu malam, yaitu malam Qadar, khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 82 tahun 4 bulan. Itu untuk menandingi amalnya Syama'un al-Ghazi yang berperang sendiri melawan orang kafir, membasmi orang kafir selama 80 tahun. Dia tidak bisa terkalahkan, tapi bisa dikalahkan oleh orang kafir dengan cara dibujuk istrinya. Tanya mudah untuk ipoh igop melalui perumoh. Maka hati-hati terhadap istri. Nah. Yang ketiga, wasiat yang ketiga, qul lahum kullu amalin turidunahu fandur akibatahu fa inni law nadartu akibatal amri lam yusibni ma asabani. Katakan olehmu hai Sid bagi mereka anak-anakmu, semua pekerjaan yang ingin mereka lakukan, maka hendaknya mereka merenungi dulu akibat daripada pekerjaan tersebut. Apa yang ingin kita lakukan, renungi dulu apa akibat dari pekerjaan tersebut. Fa inni, karena aku, kata Nabi Adam, amiltu lau nadartu akibatal amri. Kalau dulu aku mau memikirkan akibat daripada perbuatannya itu memakan buah khuldi, lam yusibni ma asabani, niscaya aku tidak akan ditimpa oleh musibah. Jadi kalau Nabi Adam pernah mengalami, dulu beliau tidak berpikir panjang. Di waktu diajak oleh Hawa untuk makan buah khuldi, langsung beliau makan buah khuldi. Maka kemudian beliau mendapatkan musibah. Musibah apa? Diusir dari surga, dari tempat yang baik ke tempat yang hina, ke bumi. Dari atas ke bawah diusir, ke tempat yang hina. Jadi Nabi Adam pernah mengalami karena tidak berpikir langsung melakukan, akibatnya fatal. Maka diwasiatkan kepada kita melalui anaknya Nabi Sib. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, pikir dahulu apa akibatnya. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Pikir apa akibatnya. Kalau baik, lakukan. Kalau tidak baik, urungkan. Nah, wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempat, ar-rabi'u idza darabat qulubukum min syai'in fajtanibuhu. Apabila hati kamu merasa gamang, galau terhadap sesuatu, maka fajtanibuhu, jauhi, tinggalkan sesuatu itu. Fa inni, karena aku, kata Nabi Adam, pernah mengalami hina akaltu minasyajarah, ketika aku makan buah khuldi itu, kata Nabi Adam, ittaraba qalbi, sebenarnya hatiku gamang, galau. Falam arji, tapi aku tidak mau menghiraukan. Fal hakini nadamah, maka aku mendapatkan penyesalan, menjadi menyesal. Jadi ada Nabi Adam mengingatkan kita, kalau hati kita tidak merasa tenang di saat melakukan sesuatu, berarti tinggalkan sesuatu. Akibatnya tidak baik. Jadi lakukan sesuatu kalau hati kita nyaman terhadap sesuatu itu. Kalau hati kita nyaman, lakukan. Tapi kalau hati kita gamang, galau, tidak merasa cocok, tinggalkan perbuatan tersebut. Nabi Adam pernah mengalaminya. Nah, karena beliau tidak terlalu menghiraukan hati yang galau, sehingga beliau menjadi menyesal. Wal khamisu, yang kelima, istashiru fil umur, fa inni law syawartul malaikah lam yusibani ma asabani. Bermusyawarahlah kalian tentang pekerjaan kalian, tentang kegiatan kalian, tentang urusan kalian. Karena aku, kata Nabi Adam, kalau seandainya dulu aku mau bermusyawarah dengan malaikat, sungguh tidak akan ditimpa aku oleh musibah ini.
Jadi kalau dulu Nabi Adam mau mengajak musyawarah malaikat, di saat diajak oleh Hawa untuk makan khuldi, mau Nabi Adam bertanya kepada malaikat, apakah boleh, bagaimana kalau saya makan ini? Sungguh Nabi Adam tidak diusir dalam surga. Tapi karena tidak mau bermusyawarah, langsung melakukan, jadi efeknya besar. Jadi kita dianjurkan, diwasiati oleh Nabi Adam untuk selalu bermusyawarah. Apapun yang kita lakukan. Di rumah, musyawarah dengan istri, musyawarah dengan anak. Nabi Ibrahim turun perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, beliau panggil anaknya, beliau musyawarah dengan anaknya. Inni adzbahuka fandur madza tara. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adzbahuka. Wahai anakku, wahai Ismail, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ketanyang li Nabi Ibrahim, untuk siji ketanyang. Tanyang menyentuhnya, panen ada tanyang ane. Jangankan yang bro, yang got handa tanyang ba rumah kan. Tekal dah puput baru pep de rumah tu. Baru dah cok baja dia mutujid. Nyamban ni tanyang. Cok baja ya mutujid. Seharusnya musyawarah. Allah mengatakan syura bainahum, bermusyawarahlah di antara kalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah ya kepada engkau, maksudnya kepada Muhammad, kepada kita, lintalahum, engkau bisa berlaku lemah lembut kepada mereka, kepada para sahabat. Karena rahmat Allah, Rasulullah bisa lemah lembut. Kita karena rahmat Allah, kita bisa berlemah lembut dengan keluarga kita. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya kita berkeras hati, memaksakan kehendak kadang-kadang kan, lam faddu min haulik. Sungguh orang lari dari sekitar kita, tidak mau mendekat sama kita. Perumah tu bisa iplung iwa rumah mai, nyatanya keruh tapi punya puyang tanya tapi ji hantom dapat betih kan? Hantom dah musyawarah. Iplung ipasah nya jina pukun gugat cerai. Italu tanya, hai bahagi tanya italu, kanji dah dalu tanya. Tanya bisa italu perumah tu menyelakan. Lam faddu min haulik. Tapi fa'fu anhum wasyawirhum fil amri. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Kata Allah, maafkan mereka ya. Mintalah ampun kepada mereka wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Nabi Muhammad, apapun yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad pasti benar, tidak salah. Tapi Allah memerintahkan beliau untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah dengan mereka para sahabat. Nabi Muhammad yang yang beliau lakukan, apa yang beliau katakan adalah merupakan wahyu dari Allah. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Tapi masih Allah perintahkan untuk bermusyawarah. Kiban danyo hantatim musyawarah. Harus bermusyawarah. Jadi Nabi Adam mengatakan, kalau dulu aku mau bermusyawarah dengan malaikat, sungguh aku tidak tertimpa musibah ini. Tidak mengalami pengusiran dari surga. Munyo Nabi Adam hanagu se surga, danyo konan surga. Kau anak payah dak pegak memutujid, anak payah dak gereja, anak payah dak jai kula kan, habis peng-peng, habis humu-humu tu, menyolam surga. Mana payah gereja dalam surga, apa yang dak perlena. Surga para jamaah beda dengan dunia. Gambarannya boleh sama. Surga akan digambarkan kebun jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannah itu kebun-kebun. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Artinya kebun yang di dalamnya ada sungai. Kan indah kebunnya. Tumbuh pohon-pohon yang rindang, yang banyak buah-buahnya. Yang bangunan-bangunannya megah-megah. Tapi berbeda kalau sekarang di dunia, seindah apapun kebun, pohon yang berbuah selalu ke atas. Makin lama makin tinggi. Boh dah pula, makin trip makin manyang. Pohon je dapat boh linya ke hanjut le. Yoh muda raja lah dah pimantang miyup. Jina katuha tanya makin manyang. Ka ke hawa de bau danging undai miyup. Payah tajak genau junda tablo 5,000. Bau nai lampuh tu, tapi payah tajak genau junda.
Ya kan? Peh trun kuno kude, tong mengedung peh trun dia belo boh. Ya belo boh hawa de gebah berat. Di surga pohon itu berbuah sebaliknya. Ke bawah, akarnya ke atas, dahannya ke bawah, rantingnya ke bawah. Sehingga orang-orang yang hidup di dalam surga itu bisa memetik buahan yang ada dalam surga sambil berdiri, bisa memetik sambil duduk, juga bisa memetik sambil berbaring. Alah, hae dah budoh, tirada je dapat pokai dapat ju. Nyan ban surga para jemaah. Dari karena Nabi Adam tidak mau bermusyawarah, dari tempat yang mudah seperti itu diusir. Tidak perlu masak, tidak perlu apa-apa, tidak perlu mengolah, diusir. Sehingga turun ke dunia, harus menanam. Roh donya bingung Nabi Adam, puput. Anam minta rezeki. Kita nyoban tamain kuliah bingung. Donya aku jai. Yang Nabi cak tahu rumah kagak udah dari bejai nanya. Anak ada puput. Ini Nabi Adam biar anak ada puput. Munya di surga makanan ka langsung siap saji. Siap makan. Di dunia harus diolah, maka gemlake apui, kebetulan dak apui oleh Allah. Nyan apui yang hidup di gunung api, itu api yang diturunkan oleh Allah, ditaruh di gunung-gunung. Kenapa di gunung? Karena tempat yang paling kokoh di dunia adalah gunung, maka hanya gununglah yang bisa menampung. Api yang diturunkan ke dunia ini hanya merupakan asap dari api neraka yang sudah bahasa Aceh yang kagucuh 70 gocuh. Asap kebetulan kena. Nenging kiban 3 go ate batu gunung apui, kiban itu bi. Abih puyang nanyan asap apui neraka para jemaah. Maka hati-hati. Nah. Jadi 5 wasiat Nabi Adam kepada Nabi Sid ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Wa qala Mujahid, qala li Abdullah bin Umar. Mujahid berkata, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, "Idza asbahta," apabila masuk waktu pagi, artinya asbahta engkau berpagi-pagi. Apabila masuk waktu pagi, fala tuhadditsu nafsaka bil masa. Maka engkau jangan bercerita tentang dirimu nanti sore. Ate bengah baik pegah ke kiban tu teput mana ji. Baik begah hendak tuputnya kuno jak kena kuno pegat je baik begah. Wa idza amsaita, apabila kamu berada di waktu sore, fala tuhdisu nafsaka bisabah. Jangan kamu bercerita tentang dirimu besok pagi. Baik begah tingah nyobut ku tingah kuno pegah le Abdullah bin Umar Pak Mujahid. Khud min hayatika qabla mautika. Gunakan waktu hidupmu sebelum matimu. Wa min sihatika qabla sukmika, dan gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Fa innaka la tadri masmuka gadan, karena kamu tidak tahu apa namamu besok. Yang hadir kena ada depu punan de tengah. Ana ada depu kan. Muthunan buat rana. Boleh gailung khairul rajulinan. Khairul rajuli kan deh. Tapi tengah kadang bisa bertambah gelar. Kadang ka almarhum khairul rajuli. Ka almarhum kan ada debu, maka hana pu perle dia fikir ketinggal kepegah li Abdullah bin Umar, tidak perlu kita berpikir untuk esok, karena tidak tahu kita kadang tinggal nan kita nyokon li nan lagi nyo kaita mah higop munya ikun almarhum mantong yutit nyo hana mikun nan pilih jenazah ikan nenging urang ta gedang iku tanyo ta tanyo tu da no gedang pu gekun usalli ala hadzal maiti. Hana ge akun usalli ala hadza honan mutu. Ismail, usalli ala Ismail. Ana akun berubah nama kita dari Ismail menjadi maiti. Hana ada hana ada kan? Leo nang ingongon tanyo yang duduk-duduk di malam tanyo tengok ka, banda dengar ka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini nasihat yang paling berharga ya. Artinya kita jangan terlalu mensibukkan diri kita dengan berpikir apa yang akan terjadi besok. Tapi gunakan waktu sekarang yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Karena orang yang terlalu berpikir besok, akhirnya hari ini lalai dia. Karena uronyo aduh atau rencana ke tinggal. Terus tinggal atau rencana alam kelusa. But dan tapu. Lebih baik kita mengerjakan di waktu yang telah ada,
Di masa kita hidup, kerjakan apapun yang bisa kita siapkan untuk kehidupan akhirat. Di masa kita sehat, kerjakan apapun untuk kehidupan kita di akhirat. Kadang besok kita tidak bisa bekerja lagi. Kita sudah sakit. Kadang besok kita sudah meninggal. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam li sahibihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi para sahabatnya, ayuridu kullukum ayyadkhulal jannah? Wahai para sahabatku, apakah semua kalian mau masuk surga? Kata Rasulullah. Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka menjawab, mau wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, qasirul amal wastahyu minallahi haqqal haya. Pendekkanlah angan-angan dan malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Jadi kalau mau masuk surga, wasiat Rasulullah, pendekkan angan-angan dan harus merasa malu kepada Allah dengan malu yang benar. Di saat itu para sahabat mengatakan, qalu qulna nastahyi minallahi ta'ala. Mereka berkata, semua kami wahai Rasulullah malu kepada Allah Ta'ala. Artinya malu mereka tidak meninggalkan perintah Allah, tidak melakukan larangan Allah. Apa jawaban Rasulullah? Qala laisa dzalika bil haya' minallah. Itu bukan malu kepada Allah, kata Rasulullah. Bukan demikian malu kepada Allah, kata Rasulullah. Tetapi malu kepada Allah itu antadzakarul maqabira wal bala. Tapi malu kepada Allah yaitu kalian harus selalu ingat kubur dan ingat bala-bala yang akan Allah berikan. Wa tahfadzul jaufa wa ma wa'a, dan kalian pelihara perut dan apa yang ada di sekeliling perut. Artinya jangan masukkan sembarangan makanan ke dalam perut. Wa ra'sa wa ma hawa, dan jaga kepala dan apapun yang ada di dalam kepala. Jaga. Artinya pikiran. Jangan berpikir yang bukan karena angan-angan pikiran, jangan berpikir yang bukan. Wa may yashtahi karamatal akhirah yada zinatad dunya. Siapapun, kata Rasulullah, yang menginginkan kemuliaan akhirat, dia harus meninggalkan kesenangan dunia. So yang perlu mulia di akhirat itu ubah kesenangan dunia. Fahunalikal istihya al-abdi minallahi haqqas haya. Maka demikianlah, seperti itulah kata Rasulullah, malunya seorang hamba kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Wa biha yusibul abdul wilayatillahi ta'ala. Dan dengan malu itu, yaitu dengan berpikir kepada kubur dan bala dan memelihara anggota tubuh tadi, meninggalkan kesenangan dunia, seorang hamba akan mendapatkan kewalian dari Allah Ta'ala. Bisa menjadi wali kita dengan sebab itu. Jud ke aulia katanya. Makna jud ke aulia di sini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin no menteng para jemaah. Insyaallah tang 3 menit atau 2 menit tu kadroh wate insyaallah. Tutup pengajian, kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.